Perkenalkan, nama saya Naila Safa Zafira dengan NIM 250305003. Perkenalkan, nama saya Rasya Devindra Putra Ramadan dengan NIM 250305013. Nama saya Anissa Siva Devina dengan NIM 250305039. Saya Brigita Maria Manurung dengan NIM 250305060. Saya Lida Mahsa binti Samsudin dengan NIM 250305096. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya merupakan perwakilan dari grup 3. Hari ini kami akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein dengan mata kuliah gizi pangan dan dosen pengampu Ibu Wahyu Haryati Maser STPMSI. Tonton video kami ya guys. Dah. Saya akan menjelaskan metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, mulai dari pemecahan zat untuk menghasilkan energi hingga penyusunan zat baru. Proses ini berlangsung terus-menerus dalam tubuh. Metabolisme terbagi menjadi 3 jalur. Pertama, anabolisme, katabolisme, dan amfibolisme. Anabolisme ini adalah penyusunan molekul sederhana menjadi kompleks. Katabolisme, pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana sambil menghasilkan energi. Amfibolisme adalah jalur penghubung antara anabolisme dan katabolisme. Jenis metabolisme terbagi menjadi 2. Pertama itu ada metabolisme normal, di mana tubuh mengubah makanan menjadi energi untuk beraktivitas seharian. Proses ini melibatkan katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme sebagai pemecahan dan anabolisme sebagai pembangunan jaringan sel dalam tubuh. Yang kedua adalah metabolisme abnormal, di mana tubuh memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit zat penting untuk energi. Hal ini mempengaruhi tubuh memproses makanan menjadi energi. Saya akan menjelaskan tentang jalur katabolisme. Jalur katabolisme ini tersusun dari 3 zat, dari karbohidrat, protein, dan lipid ataupun itu biasanya dibilang itu lemak. Karbohidrat diubah dulu menjadi glukosa, begitu juga dengan protein yang diubah dulu menjadi asam amino. Lipid ataupun lemak diubah dulu menjadi asam lemak tambah gliserol. Ketiga zat ini menghasilkan asetil koenzim yang nantinya akan membentuk siklus Krebs. Jadi siklus ini digunakan oleh organisme aerobik untuk menghasilkan energi. Bagaimana tahapannya? Yuk kita lihat. Dalam siklus Krebs terdapat 2 tahapan yang penting. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yaitu di mana asam pirufat yang diubah menjadi asetil koenzim melalui proses dekarbonilase oksidatif. Dan yang kedua adalah tahap dalam siklus yang berlangsung dalam matriks mitokondria. Jadi, asetil koenzim ini merupakan produk dari hasil proses dekarbonilase oksidatif yang akan kita gunakan dalam tahap siklus Krebs. Dalam siklus Krebs ini ada 8 tahap dan yang terjadi secara terus-menerus. Yuk kita mulai pada tahap yang pertama, yaitu pembentukan sitrat. Yaitu terjadi pada saat proses kondensasi asetil koenzim dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Jadi alfa-ketoglutarat ini mengalami proses oksidasi yang dimana menghasilkan suksinil-CoA. Selama oksidasi ini NADH+ ini menerima elektron menjadi NADH. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepas digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilisasi atau PI menjadi guanosin trifosfat atau GTP yang kemudian digunakan untuk membuat ATP. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya dioksidasi menjadi fumarat. Saat oksidasi ini, FAD menerima elektron dan menjadi FADH2. Kemudian, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dan suksinat. Jadi, inilah 8 tahap dari siklus Krebs. Tempat reaksi dari siklus Krebs ini adalah di matriks mitokondria dengan bahan 2 asetil koenzim dengan produk 6 NADH
2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Gluconeogenesis adalah proses ketika tubuh membuat glukosa atau gula darah baru dari non-karbohidrat seperti laknat dari otot, asam amino dari pemecahan protein, dan gliserol dari pemecahan lemak. Proses ini terjadi di hati dan sedikit di ginjal dan sangat penting saat tubuh sedang berpuasa, tidak makan karbohidrat, dan membutuhkan energi tambahan. Mekanisme mirip sekali dengan kebalikan dari pemecahan glukosa atau glikolisis, tetapi tubuh menggunakan enzim khusus agar reaksi bisa berjalan seperti pirufat, karbofilase, dan bifosfatase. Gluconeogenesis menjadi lebih aktif ketika hormon glukagon meningkat dari insulin menurun, terutama saat kadar gula darah rendah, sehingga tubuh tetap bisa menyediakan glukosa bagi organ yang sangat membutuhkannya seperti otak dan sel darah merah. Proses ini juga dibantu oleh tingginya asetil-CoA yang berasal dari pemecahan lemak, yang memberikan sinyal bahwa tubuh harus membuat glukosa baru. Selanjutnya adalah jalur pentasa fosfat. Jalur pentasa fosfat merupakan jalur metabolisme penting yang terjadi di sitoplasma sel yang bercabang dari glikolisis dan menghasilkan dua produk utama yaitu NADPH dan ribosa 5 fosfat. Jalur pentasa fosfat memiliki dua fase. Yang pertama fase oksidatif, di mana fase oksidatif dimulai dari glukosa 6 fosfat lalu menghasilkan 1 NADPH dan 1 CO2 dan juga menghasilkan ribulosa 5 fosfat. Fase ini menggunakan enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Yang kedua fase non-oksidatif, di mana fase ini mengubah ribulosa 5 fosfat menjadi glikolitik. Dan juga fase ini menggunakan beberapa enzim untuk mengubah karbon. Fungsi utama jalur pentasa fosfat ada 4. Yang pertama menghasilkan NADPH, yang kedua menghasilkan ribosa 5 fosfat, yang ketiga mengatur keseimbangan redoks, dan yang keempat menyediakan intermediat. Perkenalkan, saya Nela Zafira dengan NIM 250305003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gula darah dan hubungan gula darah dengan metabolisme karbohidrat. Baik, pertama kita akan bahas mengenai gula darah. Apa sih gula darah itu? Jadi, gula darah merupakan kadar glukosa yang terdapat di dalam aliran darah yang menjadi sumber energi utama bagi sel tubuh. Nah, gula darah itu berasal dari makanan, glikogen, dan gluconeogenesis. Kita harus bisa menjaga gula darah dalam tubuh kita tetap stabil agar metabolisme tubuh berjalan secara optimal. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai hubungan antara gula darah dengan metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glukosa adalah hasil utama metabolisme karbohidrat. Karbohidrat pada makanan seperti nasi, roti, buah itu akan dipecah menjadi glukosa lalu diserap ke dalam darah. Nah, inilah yang menyebabkan gula darah pada tubuh naik. Biasanya ini terjadi setelah makan. Masuk ke poin kedua, yaitu semua jalur metabolisme karbohidrat itu berperan mengatur gula darah. Yang pertama itu ada glikolisis. Nah, jalur ini itu memakai glukosa untuk menghasilkan energi. Jadi ketika glikolisis aktif, glukosa dipakai, maka gula darah di dalam tubuh otomatis akan turun. Kedua ada glikogenesis. Kalau glukosa dalam darah itu berlebih, maka tubuh akan menyimpannya menjadi glikogen lewat proses glikogenesis. Karena glukosa disimpan, kadar gula darah juga ikut turun. Nah, ini biasanya terjadi setelah makan. Yang ketiga ada glikogenolisis. Ini sebaliknya. Ketika kita belum makan atau sedang berpuasa, tubuh itu akan memecah simpanan glikogen menjadi glukosa melalui glikogenolisis. Nah, proses inilah yang membuat gula darah naik lagi agar tubuh tetap punya energi. Yang keempat ada gluconeogenesis. Nah, selain itu, tubuh kita juga bisa membuat glukosa baru dari bahan dan karbohidrat melalui gluconeogenesis. Ini penting untuk mempertahankan kadar gula darah saat puasa lama atau saat simpanan glikogen di dalam tubuh kita itu habis. Yang terakhir ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini tuh berfungsi menggunakan hasil glikolisis untuk menghasilkan energi. Walaupun tidak langsung mengubah kadar gula, siklus ini tuh tetap bagian penting karena menerima dan menggunakan produk glukosa yang sudah dipecah. Intinya, ini semua itu berkaitan langsung dengan pengaturan glukosa darah. Selanjutnya, poin ketiga yaitu hormon pengatur gula darah adalah pengatur utama metabolisme karbohidrat. Nah, yang pertama itu ada insulin. Insulin ini itu mengarahkan glukosa masuk ke jalur glikolisis atau glikogenesis. Yang kedua ada glukagon, di mana ini mengaktifkan glikogenesis dan gluconeogenesis. Artinya hormon yang mengatur gula darah itu juga yang mengatur metabolisme karbo. Jadi semua ini tuh berkaitan langsung dengan pengaturan glukosa darah. Masuk ke poin keempat, yaitu kestabilan gula darah menentukan jalur metabolisme yang aktif. Nah, kalau kita habis makan, gula darah kita pasti naik. Nah, tubuh itu merespon dengan mengeluarkan insulin.
insulin inilah yang membuat tubuh menyimpan glukosa sebagai glikogen. Jadi pada kondisi kenyang yang aktif itu adalah glikogenesis dan glikolisis. Sebaliknya kalau kita belum makan atau sedang puasa, gula darah itu akan turun. Tubuh akan mengeluarkan glukagon. Hormon ini membuat tubuh melepaskan glukosa dari simpanan atau membuat glukosa baru. Jadi yang aktif saat puasa itu adalah glycogenolysis dan gluconeogenesis. Baik, kita masuk ke poin terakhir yaitu gangguan gula darah menunjukkan gangguan pada metabolisme karbohidrat. Nah, kalau gula darah terlalu tinggi atau namanya hiperglikemia, biasanya glukosa itu nggak akan bisa masuk ke sel karena insulin itu tidak bekerja dengan baik. Nah, kalau gula darah terlalu rendah atau namanya hipoglikemia, berarti glukosa itu terlalu cepat dipakai atau tubuh itu kurang memproduksi glukosa. Jadi, dua-duanya itu menunjukkan bahwa proses pengaturan karbohidrat di tubuh itu sedang bermasalah. Ya, kesimpulannya, gula darah itu bagian penting dari metabolisme karbohidrat. Karena dari gula darah, kita tuh bisa tahu bagaimana tubuh memperoleh, menyimpan, memakai, dan membuat glukosa. Setiap naik turunnya gula darah pasti mengubah jalur metabolisme yang aktif. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita udah belajar nih bahwa metabolisme itu adalah serangkaian proses kimia dalam tubuh yang mencakup dua hal utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme artinya pembentukan dan katabolisme artinya adalah penguraian. Nah, kali ini kita akan fokus pada metabolisme protein, khususnya proses katabolisme. Katabolisme protein ini adalah proses penguraian protein dari makanan menjadi asam amino yang kemudian diproses lebih lanjut oleh tubuh. Alur proses ini dapat dilihat pada diagram berikut ini, mulai dari pencernaan hingga pembentukan urea pada di hati. Jadi protein dalam makanan ini dicerna dan protein yang kita konsumsi ini akan dipecah oleh enzim-enzim pencerna. Contohnya adalah pepsin dan tripsin. Nah, diubah ini menjadi unit-unit kecil seperti asam amino. Lalu asam amino ini diserap dan dibawa oleh darah ke hati. Nah, setelah diserap di usus halus, asam amino ini masuk ke aliran darah dan dikirim ke hati. Hati ini sebagai pusat metabolisme tubuh. Nah, protein dalam sel tubuh ini dibentuk oleh asam amino. Dalam sel, asam amino ini digunakan untuk sintesis protein baru sesuai kebutuhan tubuh. Tapi, jika jumlahnya berlebihan, akan diubah menjadi asam ketoglutarat, lalu diubah lagi menjadi urea. Tubuh ini tidak menyimpan asam amino berlebih, maka gugus aminnya dibuang melalui proses deaminasi dan menghasilkan asam ketoglutarat dan urea. Urea ini akan dikeluarkan lewat urin dari ginjal. Nah, hati ini merupakan pusat metabolisme. Jadi semua proses ini baik katabolisme maupun anabolisme itu selalu terjadi di hati, yaitu organ kunci dalam pengaturan zat gizi. Nah, setelah memahami bahwa asam amino ini adalah hasil akhir dari pencernaan protein, kini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana tubuh ini memanfaatkan dan mengubah asam amino melalui berbagai jalur metabolisme. Nah, jalur ini akan menentukan bagaimana asam amino akan digunakan untuk sintesis protein. Apakah diubah menjadi energi atau dikonversi menjadi senyawa lain seperti asam pirofat atau asetil-CoA. Nah, kalian dapat melihat diagram ini yang menunjukkan alur konversi berbagai jenis asam amino seperti theonin, glisin, serin, alanin, dan cysteine. Di sini dapat kita lihat bahwa theonin akan diubah menjadi glisin dan acetaldehid oleh enzim theonin aldolase. Dan glisin akan diubah menjadi asetil-CoA dan serin mengalami reaksi dehidrasi dan deaminasi oleh enzim serin adehidratase. Dan alanin akan menghasilkan asam pirofat. Nah, kalian bisa melihat dari diagram-diagram di atas ini. Nah, setelah memahami jalur metabolik asam amino, penting juga kita untuk mengenali jenis-jenis asam amino berdasarkan cara tubuh memperolehnya. Tubuh manusia membutuhkan asam amino untuk membentuk protein, hormon, dan enzim. Namun, tidak semua asam amino bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Karena itu, asam amino dibagi menjadi dua kelompok, yaitu esensial dan non-esensial. Nah, untuk esensial ini artinya adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh kita ini tidak dapat memproduksi itu, sehingga diperoleh dari bahan makanan lainnya. Dapat dilihat dari tabel, adanya asam amino esensial dan perbedaan dari asam amino non-esensial. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein hewani itu merupakan sumber asam amino esensial seperti daging, susu, keju, telur, dan ikan. Nah, protein nabati itu seringkali kekurangan lisin, meiotin, dan triptofan. Nah, kebutuhan protein yang disarankan itu adalah 1-1,5 gram per harinya. Nah, jadi asam amino dalam darah ini itu tergantung dengan jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan.
pada proses pencernaan, protein asam amino ini melalui proses hidrolisis oleh enzim-enzim, yaitu pepsin, tripsin, kimotripsin. Nah, setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino ini setelah sampailah ke dalam pembuluh darah. Nah, dalam keadaan berpuasa, kondisi asam amino ini 3,5-5 mg per 100 ml darah. Nah, setelah makan makanan dari sumber protein, makanya si asam amino naik nih jadi 5-10 mg per 100 ml darah. Setelah 4-6 jam, konsentrasinya akan turun kembali. Nah, setelah mengenali jenis-jenis asam amino dan jalur metabolisme, kita masuk ke tahap penting dalam pemrosesan asam amino dalam tubuh, yaitu reaksi metabolisme. Salah satu reaksi utama adalah transminasi. Transminasi artinya adalah langkah awal dalam katabolisme asam amino, yaitu proses penguraian untuk menghasilkan energi atau senyawa lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi kita akan masuk nih transminasi. Apa sih itu transminasi? Jadi transminasi ini adalah proses pemindahan gugus amino yaitu NH2 dari satu asam amino ke senyawa lainnya. Biasanya nih senyawanya itu berbentuk asam keto yang membentuk asam amino baru dari satu asam amino ke senyawa lain dan membentuk asam amino baru dan asam keto baru. Nah, lalu kenapa ya disebut reversible? Nah, kenapa disebut reversible? Itu karena tidak ada gugus amino yang hilang. Artinya, jadi gugusnya itu hanya berpindah tempat. Reaksi ini tuh bisa berjalan dua arah tergantung kebutuhan tubuh. Nah, proses ini terjadi di mitokondria dan cairan sitoplasma sel, tempat utama metabolisme berlangsung. Fungsi utamanya ini adalah menyediakan asam amino baru untuk sintesis protein, menyiapkan asam amino untuk proses deaminasi dan pembentukan energi, serta menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Dapat dilihat dari gambar, di sini pada reaksi ini si NH3-nya hanya berpindah tempat, yang artinya yaitu dia tidak ada senyawa-senyawa yang hilang atau yang disebut dengan reversible. Nah, setelah memahami proses transminasi, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu deaminasi oksidatif. Nah, proses ini penting karena tubuh kita perlu membuang gugus amino yang tidak digunakan dan mengubah sisa karbon dari asam amino menjadi senyawa yang bisa masuk ke jalur energi, seperti siklus Krebs. Jadi, apa itu deaminasi oksidatif? Jadi deaminasi oksidatif ini adalah proses pelepasan gugus amino, yaitu NH2 dari asam amino, khususnya asam glutamat yang menghasilkan ion amonium, yaitu NH4+, dan asam alpha-ketoglutarat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Lalu, kenapa deaminasi oksidatif ini penting? Karena NH4+ yang dihasilkan adalah bentuk amonia bersifat toksik jika menumpuk. Tubuh mengubah amonia menjadi urea melalui siklus urea, lalu dibuang lewat urin. Hubungannya dengan transminasi apa dong? Transminasi tadi kan menghasilkan asam glutamat dari berbagai asam amino. Glutamat inilah yang kemudian mengalami deaminasi oksidatif. Nah, di mana sih deaminasi oksidatif ini? Nah, lokasi yang terjadi ini di hati. Nah, dia itu dalam mitokondria, yaitu tempat utama detoksifikasi nitrogen. Selanjutnya kita akan bahas amonia. Amonia ini terbentuk dari pemecahan asam amino dan asam nukleat di dalam sel, serta dari aktivitas bakteri di usus besar. Zat ini kemudian masuk ke dalam tubuh melalui vena porta hepatica dan dialirkan ke dalam hati. Dalam keadaan normal, hati ini akan mengubah amonia menjadi urea yang kemudian dikeluarkan lewat urin. Namun, bila hati mengalami kerusakan luas, kadar amonia dalam darah ini akan meningkat. Amonia yang menumpuk itu akan menembus saluran darah otak dan mengganggu fungsi neuron. Kondisi ini bisa menyebabkan intoksikasi amonia yang berlanjut menjadi koma hepatikum, yaitu penurunan kesadaran berat hingga koma akibat gagal hati. Jadi normalnya bila jumlah nitrogen yang dimakan dalam bentuk protein itu harus setara dengan jumlah nitrogen yang dikeluarkan lewat urin. Jadi nitrogen ini ada yang positif ada yang negatif. Maksud yang positif ini artinya adalah jumlah nitrogen yang dimakan itu lebih besar dengan nitrogen yang keluar. Sedangkan dengan nitrogen negatif yaitu jumlah nitrogen yang dimakan itu lebih sedikit dengan nitrogen yang keluar. Di sini sudah saya paparkan bagaimana kalau kita kekurangan dengan nitrogen akan berpengaruh terhadap otot dan jaringan, sistem imun, metabolisme, hormon dan enzim, hati dan darah, serta pertumbuhan. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa nitrogen sangat berpengaruh terhadap bagian tubuh kita.